Bahkan saat ini yang datanya fresh, tidak pernah galbay, juga banyak yang ditolak untuk pengajuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kelancaran, kemudahan seperti hari-hari biasanya. Selalu nonton YouTube saya biar kalian tetap selalu update apa yang terjadi saat ini di dunia perpinjolan, khususnya buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol yang baru satu hari galbay tidak memberikan limit. Nah, ini ciri-ciri kebangkrutan pinjol sudah mulai terlihat di beberapa pinjol-pinjol ini. Nah, pinjol-pinjol apa aja itu kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau ngangkat berita duka dulu ya untuk seorang teman kita yang galbay di daerah Sleman yang memutuskan untuk melakukan bundir. Ya, mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang sedang galbay saat ini, baru berani galbay, baru aja nonton YouTube saya terus baru memutuskan untuk galbay, saya minta kepada kalian kuatkan mental kalian dulu. Ya, jangan sampai gara-gara faktor ekonomi, faktor keluarga, terus banyaknya pinjol, banyaknya jeratan sana sini, serta intimidasi yang tidak berkesudahan membuat kalian untuk mengakhiri hidup. Itu bukan jalan satu-satunya. Masih banyak jalan-jalan terbaik, masih banyak orang yang lebih buruk daripada kita, tapi masih bertahan sampai detik ini. Mudah-mudahan saya harapkan lah ya tidak ada lagi yang seperti ini, dan tidak ada juga yang berani speak up. Pinjol apa saja yang bisa membuat Bapak ini sampai melakukan bundir. Ya, sampai sekarang sejak ada kasus ada kami, polisi tidak benar-benar mengusut tuntas pinjol mana yang melakukan pemerasan, pinjol mana yang melakukan intimidasi, dan pinjol mana yang benar-benar membuat Bapak ini stres. Nggak ada kan ya, sejak kasus ada kami. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya pinjol, jangan hanya diam sendiri, speak up lah kalian, atau cobalah untuk gabung di grup ini, grup itu, biar kalian bisa keluar, biar apapun yang ada di kepala kalian semuanya bisa terkeluarkan dan kalian merasa tidak sendiri, gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman, saya akan update lagi ya beberapa pinjol yang ciri-ciri kebangkrutannya sudah mulai terlihat di pinjol-pinjol besar ini. Nah, jadi di sini saya mau jabarkan ya, ada 3 pinjol. Ya, yang pertama itu saya jabarkan yaitu Shopee. Ya, kenapa Shopee? Karena saat ini paling banyak gencarnya Shopee. Bener kan ya? Mau lapor RT RW, masuk ke dalam slik ini itu, belum lagi Japo sudah gencar sana sini. Bener kan ya? Kenapa? Ada apa dengan Shopee ini? Kenapa sekarang mulai naik lagi? Walaupun di bulan-bulan sebelumnya itu naik, tapi sekarang kenapa gencarnya luar biasa? Nah, penyebabnya ternyata di induknya Shopee, yaitu C Corporate yang berlokasi di Singapura, mengalami kebangkrutan atau labanya turun. Nah, ini dia teman-teman ya, laba induk Garena Shopee anjlok 86% di semester pertama. Ada apa? Kita buka aja langsung ya. Terus kita baca di sini, perusahaan teknologi asal Singapura Sea Limited pembukaan pendapatan 7,54 miliar atau setara 117 triliun pada semester 1 2024. Capaian tersebut naik 23% secara tahunan dari semula 6,13 miliar pada Juni 2023. Meski demikian, laba bersih perusahaan melantai di Wall Street tersebut malah tercatat ambles 86% YoY menjadi hanya 58,20 juta atau sebesar 900 miliar pada semester 1 2024 ini. Nah, buat teman-teman semuanya ya, walaupun kita tahu perusahaannya Shopee itu gede di Indonesia, tetapi karena banyaknya orang yang galbay bisa tercatat dari yang semula triliunan sekarang hanya mencapai miliaran saja. Nah, yang galbay di sini lanjutkan karena ternyata galbay kalian berhasil. Nah, sekarang pasti akan berimbas ke Indonesia walaupun induknya di Singapura. Pernah saya bilang ya, kalau induknya di Singapura pasti alokasi kerjanya tuh di Indonesia. Nah, otomatis di Indonesia juga akan terkena imbasnya. Saat ini kita tunggu saja informasi. Ada berapa karyawannya akan di PHK? Ada berapa perusahaan-perusahaannya mungkin akan ditutup oleh Shopee, lini-lini perusahaannya. Nah, kita nggak tahu ya. Dan saya yakin itulah penyebab kenapa
kenapa DC-nya luar biasa gencar menyerang kalian. Ya, jadi saat ini saya sampaikan DC Shopee belum ada. Tetapi karena ada informasi kebangkrutan ini atau laba yang menurun drastis, kita tidak tahu apa yang akan dilakukan Shopee. Saya akan berikan update lagi buat kalian. Lanjut lagi TikTok Pay Later. Nah, TikTok Pay Later saat ini banyak sekali yang galbay teman-teman. Ya, TikTok Pay Later saat ini mulai sedikit mengurangi limit-limitnya karena sejauh ini TikTok Pay Later belum ada di lapangan. Nah, kalau sudah galbay di TikTok Pay Later baru 1 hari, banyak yang menginformasikan tidak bisa cair di mana-mana. Sama halnya dengan Shopee. Kalau kalian sudah galbay di Shopee, kalian tidak bisa akan melakukan pinjaman di Cbank. Ingat ya, Cbank itu induknya Shopee. Gitu ya teman-teman ya. Terus sekarang TikTok Pay Later by Atom. Kalau sudah galbay di TikTok Pay Later, otomatis akan auto di mana-mana karena Atom masuk ke dalam Slick OJK. Atom bukan P2P lending. Atom sama halnya dengan leasing ataupun multi finance atau sejajar dengan Kredivo. Nah, tetapi sejauh ini belum ada DC lapangannya. Terus lanjut lagi Pinjam Yuk. Nah, Pinjam Yuk ini sudah banyak sekali yang informasi kepada saya, walaupun tidak ada DC lapangannya, dia sudah auto di mana-mana. Bahkan saat ini yang datanya fresh, tidak pernah galbay, juga banyak yang ditolak untuk pengajuannya. Nah, itu Pinjam Yuk teman-teman. Jadi ini beberapa pinjol-pinjol yang ciri-ciri kebangkrutannya juga sudah mulai kelihatan. Kita ketahui selama ini Pinjam Yuk kan luar biasa ya nerornya ya. Walaupun tidak masuk ke dalam Slick OJK, walaupun tidak ada isi lapangan, tetapi kadang-kadang dia suka bikin orderan fiktif. Dan saya tambah lagi satu buat teman-teman, sebelumnya saya sebutkan 3 ya. Saya tambahkan lagi yang terbaru, yaitu Julo. Ya, kita ketahui Julo ada di lapangannya, tetapi belum masuk ke dalam Slick OJK. Kalaupun sudah ada yang masuk, berarti hutang kalian besar. Ya, dan Julo ini baru-baru ini diinformasikan sudah banyak menolak pinjaman-pinjaman, padahal banyak sekali yang bayar lunas. Ya, jadi di sini mulai kelihatan. Saya juga sudah menginformasikan ada beberapa pinjol yang ketika kalian galbay tidak akan mencairkan limit lagi. Nah, sekarang keempat pinjol ini ketika kalian galbay kan akan auto di mana-mana. Ya, terutama untuk TikTok Pay Later dan juga Shopee. Ini salah satu ciri-ciri kebangkrutan dari pinjol, yaitu tidak memberikan limit, kemudian laba perusahaannya turun dan auto di mana-mana karena mereka mulai kehabisan dana untuk penyaluran pinjol. Nih, Agustus ini teman-teman ya, perhatikan teman-teman ya. Agustus mulai akhir bulan, kita perhatikan berapa banyak lagi kalian-kalian yang ditolak sama pinjol. Walaupun ada beberapa yang di ACC, tetapi saya yakin di ACC-nya pasti nilainya kecil. Tidak bisa untuk pengajuan lebih dari 1 juta. Kalau ada yang lebih dari 1 juta, biasanya dia perawatannya udah lama dan biasanya pun pencairannya tidak banyak. Jadi teman-teman semuanya yang masih mau lanjut galbay, galbay aja dulu. Yang masih diteror sama Shopee, ini itu mau datang RT RW atau segala macam, abaikan saja karena Shopee sejauh ini sedang mengalami kebangkrutan, sedang mengalami laba turun. Jadi kalau mau lanjutkan galbay, lanjut lagi galbay. Tapi perlu diperhatikan, kalian tidak akan bisa mendapatkan limit di mana-mana. Ya, itu kalau sudah galbay di Shopee. Cuman itu jalan terbaik satu-satunya untuk kalian lepas dari namanya pinjol, yaitu galbay. Gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya yang galbay di 4 ini, lanjut saja dulu teman-teman. Kalau tidak bisa terima pinjol di mana-mana, auto ya sudah berhenti karena sudah saatnya kalian untuk berhenti dan tidak lagi minjol. Jadi ayo, kekuatan kalian bisa menjatuhkan pinjol besar sekalipun. Yang kemarin bertanya-tanya kapan ya Shopee Mbak, kapan ya Shopee. Nah, sekarang Shopee sudah menunjukkan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Perusahaan induknya sedang mengalami kebangkrutan. Kita akan ada lagi informasi selanjutnya. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap sehat, kuat mental, dan makin semangat lagi galbay karena kalianlah rantai pemutusnya pinjol. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaik, kalian lebih kuat mental lagi dan semangat lagi untuk galbay. Oke teman-teman ya. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.